mengetahui permasalahan, sudah menetapkan topik, jadi topiknya jangan berubah lagi kalau sudah mulai menulis proposal. Semua Anda sudah menetapkan topik, mungkin saya panggilkan aja lah yang untuk konfirmasi supaya tidak perlu buka suara yang lainnya. Meli Sartika, silakan. Iya Bunda. Saya Topiknya mengambil. sudah ditetapkan? Iya Bunda. Sudah. Sudah, cuman belum dikonfirmasi ke PA sih Bun. Ya, kalau belum konfirmasi ke PA sama aja dengan belum. Anda tulis latar belakang Anda ditolak sama PA Anda, tidak ada juga gunanya. Maka saya katakan dari awal yang utama itu adalah persetujuan PA. Kalau soal bicara tema, kalau tema sudah ada, tidak disetujui PA, percuma juga. Siapa lagi? Dela Haryani, Anda sudah menetapkan topik? Sudah Mem, tapi saya belum menemui Mem juga. Sama juga, Anda sudah tetapkan tidak menemui pembimbing PA, sama aja. Oke, terlepas dari itu saya akan bicarakan apa saja yang Anda tulis pada latar belakang. Pertama tentu formatnya Anda sesuaikan dengan format proposal. Judul Anda akan memperlihatkan apakah Anda PTK atau Anda pengembangan. Dari judul aja orang udah bisa baca. Sudah kita bicarakan pada metode penelitian kemarin. Kalau Anda bicara implementasi A untuk meningkatkan B, itu saya udah tahu, oh ini mau melakukan PTK. Nah, seperti kita katakan, kalau Anda menetapkan PTK, maka yang utama ceritanya adalah tentang hasil data primer di tempat Anda akan penelitian. Tetapi kalau Anda melakukan pengembangan, yang utama itu adalah studi literatur yang akan dikonfirmasi dengan hasil observasi lapangan. Nah, kalau saya membagi-bagi segmen di dalam sebuah latar belakang itu, yang pertama itu pengantar. Kalau saya suka gunakan istilah bunga-bunganya. Misalnya, saya mau bicara tentang implementasi PBL untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Saya boleh memulai cerita saya dengan PBL atau dengan kemampuan pemecahan masalah. Saya akan sajikan informasi yang sifatnya umum. Kalau bila saya bilang itu tadi pengantar atau bunga-bunganya. Kenapa sih kemampuan pemecahan masalah itu penting? Kenapa PBL itu penting? Sebentar, pintu nih bolak-balik terus. Itu bagian awal. Jadi istilahnya kita buat pengantar, dan pengantar ini mesti relevan langsung dengan judul. Jadi jangan Anda bicara matematika adalah ilmu yang diajarkan di semua tingkatan, itu terlalu jauh kita bicara. Matematika adalah bidang ilmu, terlalu jauh, nggak usah mengkaji matematika. Tetapi langsung misalnya kalau judul Anda tadi tentang PBL atau tentang kemampuan pemecahan masalah, mulailah kalimat Anda dengan kata-kata yang ada di judul Anda tadi. Keyword Anda apa? Sehingga orang langsung bisa fokus. Karena ini gunanya adalah menggiring orang berpikir ke arah apa yang akan kita katakan. Kalau Anda memulainya matematika adalah ilmu yang dianggap sebagai ratu karena digunakan di semua, itu sudah kuno tuh, udah tahu semua orang. Matematika diajarkan mulai dari SD sampai SMA, nenek-nenek pun tahu itu, tidak perlu dikasih tahu lagi. Jadi jangan memulai kalimat kita dengan hal-hal yang terlalu umum seperti itu. Tapi kalau Anda bicara KPPM adalah kemampuan begini, ini akan mempengaruhi bla bla bla, itu namanya
pengantar atau bunga-bunga. Kemudian baru Anda mulai menceritakan masalah. Nah, hati-hati dalam mendeskripsikan masalah. Hasil belajar rendah. Apakah itu masalah, Sarla? Tidak, Bunda. Tidak. Kenapa tidak? Karena pasti ada yang menyebabkan hasil belajar itu rendah, Bunda. Jadi penyebabnya itu yang jadi masalah nanti. Oke. Dah jago Sarla sekarang ya. Jadi kalau kita bicara hasil belajar rendah, itu adalah sinyal bahwa ada masalah. Bukan hasil belajar rendah itu yang jadi masalah. Kalau hasil belajar yang mau kita jadikan masalah, Bu Yen ini hasil belajar kelas Bu Yen rendah ini. Udah, saya tukar aja semua jadi A. Nggak rendah lagi hasil belajar kan? Tapi yang perlu kita gali, apa sih penyebab hasil belajar rendah? Betul, tentu Anda akan mengatakan berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa bahwa kemampuan pemecahan masalah di sekolah ini rendah. Oke, itu boleh kita buka dengan itu. Tetapi harus diikuti apa masalahnya. Jadi kita mulai dengan sinyal, turun kepada masalah, kemudian penyebabnya, kemudian akar masalahnya. Misalnya hasil belajar rendah. Anda bisa mengkaji. Oh, ini disebabkan suasana belajar. Bisa disebabkan oleh musim hujan. Boleh disebabkan. Banyak kan kemungkinan hasil belajar rendah. Oh, sekarang sedang COVID. Anak-anak belajarnya online sehingga banyak yang tidak belajar dengan serius. Hasil belajar rendah itu bisa aja. Tetapi setelah kita mengajukan beberapa kemungkinan penyebab, kita harus menetapkan pada kasus ini yang menjadi permasalahan utama adalah ketidakaktifan siswa dalam belajar misalnya. Itu juga belum masalah. Bisa saja Anda menganggap itu masalah, tapi kenapa kok siswanya tidak aktif? Tergantung lagi kepada gurunya kan. Kalau gurunya begitu masuk sudah berceramah, tidak ada kesempatan berkomunikasi, tidak ada tugas yang diberikan, ya siswa tidak merasa perlu untuk aktif. Jadi Anda cari lagi, ini kejadiannya X. Kenapa ini? Oh, karena ada faktor P. Kenapa faktor P ini terjadi? Oh, ternyata poin C ini yang menjadi akar permasalahan. Misalnya Anda bisa mengklaim media yang digunakan guru tidak pas, atau Anda akan mengklaim seharusnya bahan ajar ini butuh media tapi guru tidak menggunakan media. Inilah sumber permasalahan. Jadi kalau saya mengatakan kemarin proposal Anda tidak boleh lebih dari berapa halaman? 15, Bunda. Berapa? 15. Ini minimal di latar belakang itu bisa Anda sampai 5 halaman. Sampai kepada nanti Anda mendeskripsikan apa tujuan penelitian dan segala macamnya. Minimal 5 saya rasa habis di situ. Nah, di latar belakang Anda perlu didukung oleh data. Kalau Anda mengatakan hasil belajar rendah, mana datanya? Ada nggak datanya mengatakan hasil belajar rendah? Kemudian perlu didukung oleh literatur juga. Tetapi tidak berpanjang lebar dengan teori. Itu nanti di kajian teori Anda masukkan. Misalnya Anda mengatakan hasil belajar rendah. Oh, ternyata itu tidak di sini aja. Anda bisa rujuklah 2 orang penelitian. 2 orang peneliti. Si Anu melakukan penelitian di sana, ini kejadiannya. Si Anu di sana. Boleh, bukan tidak boleh. Perlu ada rujukan, tapi tidak berpanjang-panjang dengan rujukan dalam mendeskripsikan masalah. Jadi, yang berpanjang-panjang dengan rujukan itu nanti di kajian teori. Jadi hari ini kita hanya membahas tentang latar belakang yang berhubungan bagaimana Anda mendeskripsikan masalah. Jadi setelah Anda kasih
pengantar atau bunga-bunga tadi, Anda kasih sinyal yang Anda lihat sehingga Anda menduga itu ada masalah. Dari sinyal itu, misalnya tadi siswanya tidak aktif, itu sinyal yang Anda lihat. Kira-kira apa kemungkinan dia yang tidak aktif itu penyebabnya? Itu bisa aja Anda minta dukungan teori di situ, berikan dukungan teori. Setelah itu Anda sampai pada penyebabnya. Permasalahannya, oh ternyata permasalahannya guru tidak menggunakan media pada materi yang seharusnya ada media. Kemudian itu baru masalahnya. Kemudian Anda perlu lagi menggali penyebabnya. Kok guru nggak menggunakan media sih? Dari situ mungkin Anda baru masuk di situ bahwa oh kemampuan guru menyiapkan media belum memadai sehingga Anda perlu memberikan bantuan menyiapkan media sebagai bisa saja sebagai alat yang akan digunakan oleh guru, atau Anda juga bisa mengatakan ini sebagai inspirasi bagi guru dalam mengembangkan media. Itu Anda selesai pada Anda sampai pada kesimpulan permasalahan yang terjadi, kemudian baru tadi saya katakan adanya solusi. Jadi pada latar belakang itu endingnya adalah solusi yang Anda tawarkan. Setelah Anda menyajikan permasalahan bunga-bunga, sinyal, masalah, penyebabnya, kemudian solusi yang Anda tawarkan. Kalau sudah sampai pada solusi, artinya latar belakang Anda sudah selesai, kemudian Anda baru mengatakan masalah yang dihadapi, di-define dalam bentuk permasalahan yang dihadapi, kemudian tujuan penelitian, kemudian mungkin ada tergantung jenis penelitian Anda, apakah definisi operasional atau spesifikasi produk, tergantung jenis penelitian. Jadi kira-kira itu yang perlu Anda tulis dalam 5 halaman tersebut. Kalau nggak salah saya kasih waktu 3 minggu ya. Ya, di kontrak kuliah tuh menulis latar belakang tuh 3 minggu. Jadi Anda diskusi Anda tulis, kemudian itu yang Anda dalam 3 minggu itu konsultasikan ke dosen. Yang sudah saya tulis. Apa yang akan dilihat dari sebuah latar belakang itu kecocokan antara judul, sinyal, masalah, dan solusi. Nah itu yang akan dilihat. Ya misalnya kalau kita lihat sinyal, oh ada kawan siapa ya? Ira Yustika, hari ini menyatakan dia sakit perut. Terus kita akan analisis dulu penyebab dia sakit perut baru ngasih solusi. Nggak bisa tiba-tiba Anda kasih aja dia paracetamol. Orang dia sakit perutnya karena lapar, belum makan. Apakah paracetamol akan mengenyangkan dia? Nggak kan? Jadi yang perlu kita lihat itu adalah kecocokan solusi yang ditawarkan dengan masalah yang kita sampaikan. Itu hal yang utama. Nah, untuk melihat kecocokan itulah yang Anda akan menceritakan penyebabnya. Kalau dia sakit perut, Anda analisis dulu. Apa-apa aja kemungkinan seorang sakit perut ini? Sakit mah, belum makan, kena virus, salah makan. Belum makan dengan salah makan juga beda obatnya. Tiba-tiba dia sakit perut, Anda kasih Imodium. Untuk apa Imodium? Orang dia nggak mencret kok. Yang dia perlukan itu adalah piring lontong supaya berhenti sakit perutnya. Mudah, murah obatnya. Berapa lontong? 8.000. Imodium 1 biji kecil itu 12.000. Nah itu yang akan kita lihat kesesuaian. Belum tahu yang mahal itu adalah obat yang cocok untuk permasalahan yang dihadapi. Ya secara umum itu gambaran proposal. Masa sih dalam 3 minggu menulis 5 halaman nggak selesai? Kan nggak logis juga.
Jadi kalau Anda menulis proposal tuntutannya 15 halaman dalam 6 bulan ini, sampai Juni ya, tinggal 4 bulan lagi. Akhir semester kita itu kan Juni. Rasanya nggak ada alasan untuk tidak selesai. Oke, silakan. Yang mau bertanya, di-unmute dulu, silakan mengajukan pertanyaan. Target saya hari ini hanya itu, menyampaikan apa yang harus ditulis pada latar belakang. Silakan yang punya pertanyaan. Yang PA-nya saya belum juga konsultasi, saya itu hanya ada waktu besok pagi, karena siang saya ada janji dengan dokter. Jumat itu saya keluar kota. Baliknya Minggu, Seninnya pergi lagi. Nah, Senin itu ada 6 orang dosen itu yang pergi keluar kota. Saya, Bu Atma, Bu Ayu, Bu Kartini, Pak Nahor, sama Pak Elvis. Itu baru balik seminggu. Jadi Anda kejar segera pembimbing PA Anda untuk dapat persetujuan tema. Kalau nggak bisa Anda menulis proposal kalau topiknya belum disetujui. Silakan yang mau bertanya, unmute-kan apa Anda, kemudian bertanya. Tidak ada yang bertanya, sudah yakin Anda apa yang akan Anda tulis? Cukup informasi saya tadi udah cukup buat Anda. Bunda, saya izin bertanya, Bun. Ya, silahkan. Kan tadi Bun di latar belakang itu kan kita nggak perlu terlalu rinci menjelaskan teorinya karena nanti itu ada sendiri di kajian teori. Saya kan ngambil temanya tuh tentang PBL sama kemampuan pemecahan masalah itu kan, Bun. Bisa nggak nanti indikator dari kemampuan itu atau misalnya kayak sintaks-sintaks PBL itu dimasukkan di latar belakang gitu, Bun? Nggak perlu sintak-sintaknya, karena Anda tidak bicara sintak. Yang Anda bicarakan adalah PBL, teori tentang PBL yang berhubungan dengan masalah yang Anda hadapi. Misalnya, murid Anda, siswa Anda kesulitan dalam memahami masalah. Nah, Anda bisa katakan dengan melakukan PBL ini yang bisa Anda perbaiki, karena langkah pertama dari PBL itu adalah orientasi pada masalah. Silakanlah Anda cari teori yang berhubungan dengan itu. Jadi tidak perlu pula sintak PBL, kan belum akan Anda ceritakan di permasalahan. Anda akan mengatakan tahap awal dari PBL itu adalah orientasi pada masalah. Ini akan sangat berhubungan dengan permasalahan di mana siswa tidak bisa memahami masalah. Dengan PBL ini kan dibantu karena ada tahapan di PBL yang memfasilitasi itu. Jadi sebegitu aja, nggak perlu pula Anda uraikan tahapan-tahapan PBL, nggak ada gunanya. Nanti di kajian teori baru. Jadi bukan Anda wajib memasukkan rujukan di latar belakang, tapi tidak berpanjang-panjang. Karena saya juga mengalami ada yang bimbingan itu yang latar belakangnya udah sampai 12 halaman. Semua teori, semua penelitian dirujuk. Nggak perlu sebanyak itu. Yang penting itu Anda bisa mendeskripsikan sinyal yang Anda lihat, kira-kira penyebabnya apa, alternatif penyelesaian apa, dan Anda milih solusi itu apa.
Karena Anda berujung solusinya itu PBL. Kenapa kok PBL? Nah, itu perlu Anda hubungkan. Anda harus menghubungkan masalah ini bisa terselesaikan pada PBL. Kenapa? Bukan Anda mengatakan, menurut penelitian PBL ini adalah bla bla. Tidak cukup sampai di situ. Jadi itu yang menunjukkan kekuatan latar belakang Anda. Anda mampu memberikan argumen bahwa permasalahan ini solusinya ini. Oke, silakan. Bisa paham Anda apa jawabannya? Paham, Bunda. Oke, yang lain silakan. Dan pastikan kemarin kita bicara juga tentang kemampuan menulis. Anda harus bisa membedakan kalimat, paragraf, di mana titik mau dipasang, di mana koma mau dipasang, seberapa panjang kalimat yang mau dibuat, satu paragraf tuh mau berapa kalimat, mesti ada layout tulisan. Nah, itu yang perlu. Misalnya Anda layout tulisan Anda bikin latar belakang kan sudah saya sampaikan tadi, ada bagian bunga-bunga, bagian sinyal, bagian penyebab, bagian solusi, misalnya Anda bagilah 4 bagian itu. Nah, di bagian bunga-bunga itu udah Anda tulis dulu poinnya. Oh, di sini saya akan menceritakan bahwa ini penting. Akan saya ceritakan bahwa SMP itu begini atau hasil belajar itu begini. Di bagian sinyal Anda tulis dulu poin-poinnya. Oh, saya akan menceritakan bahwa siswa lebih banyak mendengar aja nggak pernah bertanya. Kira-kira penyebabnya apa? Jadi sudah ada layoutnya sehingga ketika menulis Anda terstruktur. Jangan lagi sampai ke tangan saya yang kalimatnya selanjutnya, oleh karena itu, dan di awal kalimat itu sudah Anda cek sendiri. Jangan sampai ke tangan saya kalimat yang dimulai dengan kata-kata dan. Oleh karena itu, selanjutnya sudah kita bicarakan. Oke, yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Mem, izin bertanya, Mem. Ya, silakan. Untuk topik itu setelah di ACC sama PA, apakah langsung buat latar belakang atau ACC dulu sama Mem? Untuk saat ini, kalau PA Anda sudah ACC, Anda buat aja dulu latar belakang. Nanti saya ketika baca latar belakang, nanti akan masukkan perubahan. Oke, Mem, terima kasih, Mem. Karena Anda sudah harus menulis dan nanti akan ketemu saya sekarang ini lagi. Jadi, Anda sudah bisa perkirakan kalau Anda punya waktu menulis proposal 3 minggu, itu kan masih ada minimal konsultasi sekali. Minimal. Jadi Anda sudah perkirakan, minggu ini saya selesailah sampai menulis sinyal gitu. Atau menulis solusi, minggu depan saya menulis perbaikan bahasanya. Jadi kesemuanya itu ada, yang bagian pengantarnya, bagian sinyal, bagian penyebab, dan bagian solusi. Kemudian nanti minggu terakhir tuh harapannya Anda finishing perbaikan bahasanya, kontennya, sehingga 3 minggu kita tuntas dengan latar belakang. Masuk lagi ke ini ya, targetnya semua Anda di akhir semester dari kelas saya sudah bisa seminar proposal. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Make sure Anda paham apa yang akan Anda kerjakan. Kalau Anda bertanya, Mem, izin bertanya, Mem. ya silakan. Untuk ajuin tema ke PA itu, Mem, apa ada yang perlu dibawa nggak, Mem? Kayak kajian-kajian literatur yang udah kita baca gitu ke PA, Mem?
Kalau Anda sudah punya poin-poinnya, itu katakanlah draft 1 halaman lah. Saya akan meneliti ini, Bu. Karena yang saya temukan kasusnya ini, dari literatur yang saya baca seperti ini, sehingga ini solusi. Jadi nggak bawa tangan kosong aja. Ada yang suka datang tuh bawa judul, Bu, judul saya ini boleh enggak? Enggak bisa PA itu mengatakan boleh atau tidak kalau enggak ada sedikit uraian. Kalau saya bawa lah draft 1 halaman, masalahnya apa? Ini teorinya, ini solusinya, alasannya apa. Jadi paling tidak kalau Anda bawa itu lebih mudah pembimbing Anda. Tapi kembali itu terserah Anda tahu siapa PA Anda, tahu stylenya PA Anda juga. Kalau ke saya datang bawa judul, tidak saya layani. Karena judul itu sesuatu yang dapat berubah-ubah. Tapi datang, kalau yang PA-nya saya datang ke saya bawa, Bu, ini masalah yang saya temukan dari hasil observasi, dari hasil literatur, ini penyebabnya, ini yang akan saya tawarkan sebagai solusi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi menyesuaikan dengan PA Anda. Makasih, Mem. Oke. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Pastikan semua Anda mendapatkan kesempatan konsultasi pada setiap tahapan. Artinya kalau nggak ada ACC saya di latar belakang, nggak bisa Anda lanjut ke kajian literatur, otomatis nggak bisa juga seminar, proposal. Jadi jangan Anda anggap saya konsultasinya di akhir aja nanti, tidak dilayani. Makanya sengaja sudah dibagi kelasnya lebih kecil-kecil sehingga lebih mudah terlayani. Kelas B berapa orang? Ketua siapa kelas B nih? Ketua kelas B siapa? Ilham, Mem. Ilham. Berapa orang anggota kelas B? Ada 14 orang Pak Saudara. 14. Yang kelas D, Sarla berapa? 13, Bunda. 13. Ya cukup lah. Kalau ada waktu 3 minggu saya di dalam kelas, ya paling tidak 5 orang bisa saya layani sehari. Jadi saya masuk kelas minggu depan tuh enggak ada, saya enggak bercerita lagi. Yang sudah punya proposalnya, letakkan di depan, sudah saya baca, saya panggil. Dan yang lainnya bukan duduk-duduk, memperbaiki proposal. Jadi saya ingatkan lagi, bawa laptop. Jadi di dalam kelas itu kerjaan Anda tuh ya nulis. Ada saya di depan yang melayani konsultasi dan ada laptop. Kalau yang sudah selesai konsultasi ya langsung bekerja. Yang belum ya sambil menunggu lanjut menulis gitu. Oke, ada lagi? Kalau tidak kita cukupkan. Izin, Mem. Ya, silakan. Jadi kan kemarin Ulfa sama teman-teman, beberapa teman kemarin tuh kan ada ke sekolah, Mem, dan Ulfa udah ada buat pedoman wawancaranya. Dan setelah konsultasi sama Mem kemarin kan topik utama Ulfa mengenai LKPD, Mem. Terus pas wawancara sama gurunya, ternyata gurunya itu kayak ngasih saran, Mem, jangan ke LKPD gitu, Mem, lebih ke media sekolah itu yang dibutuhkan sekolah itu media gitu, Mem. Jadi misalkan Ulfa yang awalnya LKPD berpindah ke media karena melihat permasalahannya ada di media, boleh nggak, Mem? Jadi kayak boleh aja. Tapi Anda ya sekaligus ketika Anda di sekolah, Anda harus dapatkan informasi tentang media, kan itu gunanya observasi itu. Kita melakukan need analisis. Apa sih yang dibutuhkan gitu. Kalau mereka tidak butuh LKPD, ngapain juga LKPD gitu. Boleh aja. Yang penting kan ada datanya, ada argumen yang Anda lakukan. baik, Mem. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan. Izin, Mem. Ya. Untuk surat setelah observasi itu apa perlu atau tidak, Mem? Perlu.
Hanya secari kertas aja, dari guru pun boleh, dari kepala sekolah pun boleh, bahwa Anda sudah melakukan, tidak mesti dalam bentuk surat juga. Misalnya kalau saya sih, tapi tergantung PA Anda ya. Misalnya Anda mengatakan ada lembar observasi Anda, kemudian ditulis saja sama gurunya yang bersangkutan, istri ya Andini sudah melakukan observasi di sekolah tanggal sekian, kemudian dia tanda tangani dengan nama jelasnya. Karena kenapa kami minta itu, ada saatnya tidak bermaksud tidak mempercayai kalian, tetapi faktanya ada mahasiswa, oh dia sudah observasi sekian kali, dari data yang dia sajikan itu mencurigakan. Kami telepon sekolahnya, iya sih pernah datang ke sekolah waktu itu ya sekitar setengah jam lah katanya, padahal dia melaporkan sudah ke sekolah 4 kali. Jadi itu aja kegunaannya. Jadi tetap perlu ada siapa yang bertanggung jawab atau yang menyatakan bahwa Anda sudah datang ke sekolah melakukan observasi. Boleh dalam bentuk surat, boleh dalam bentuk pengesahan seperti itu aja, apa tulisan dari guru yang Anda observasi. Oke, masih ada? Oke, kalau enggak kita cukupkan ya. Oke, andaikan Anda bermasalah dalam menulis, ada yang Anda ingin tanyakan, Anda bisa juga membuat pertanyaan di stream. Ya kalau pas saya buka, saya jawab. Ya, di classroom masing-masing. Pertanyakan di stream. Ya, kita cukupkan ya. Silakan dimulai menulis proposalnya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih.